Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan belajar materi muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 6 dengan KD 3.6 dan KD 4.6 pada tema 5 wirausaha, subtema 3 ayo belajar berwirausaha. Materi kali ini ialah tentang teks formulir ujian sekolah atau LJK dan formulir pengiriman barang. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan LJK atau lembar jawab komputer? Lembar jawab komputer atau LJK adalah formulir isian berupa kertas yang akan dikoreksi komputer dengan bantuan mesin scan. LJK memudahkan pengoreksi dalam memeriksa jawaban peserta. Tingkat kesalahan pengoreksian menggunakan LJK lebih kecil dibandingkan dengan lembar jawab lainnya. LJK biasanya digunakan pada soal yang berbentuk pilihan ganda. Nah, selanjutnya mari kita pelajari langkah-langkah mengisi LJK. Di dalam langkah-langkah mengisi formulir LJK, yang harus kita perhatikan adalah pertama, untuk mengisi LJK diperlukan pensil 2B yang agak tumpul. Kenapa harus pensil 2B? Karena pensil 2B adalah salah satu pensil yang dapat dibaca oleh komputer. Kemudian, pensil tidak boleh terlalu runcing, karena pensil yang runcing dapat merusak LJK. Begitu juga, pensil tidak boleh terlalu tumpul, supaya dapat dibaca oleh komputer. Langkah yang kedua yaitu periksa LJK apakah ada bagian yang rusak. Karena kalau rusak LJK tidak dapat dibaca oleh komputer. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu jika tidak ada bagian yang rusak, kita dapat lanjut ke tahap pengisian identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Pastikan identitas terisi dengan benar ya. Dan langkah yang keempat yaitu setelah mengisi mata ujian, kalian dapat memulai mengerjakan soal ujian. Kerjakan soal ujian dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, kita mulai mengisi lembar jawab komputer. Di dalam pengisian lembar jawab komputer, yang pertama ialah tuliskan dulu nama lengkap kita di dalam kotak LJK tersebut dengan huruf kapital. Setelah menuliskan nama kita dalam kotak tersebut, kemudian silanglah huruf-huruf yang sesuai dengan nama kita. Silang sesuai dengan urutannya, jangan sampai salah dalam menyilang. Dan jangan lupa untuk memberi spasi apabila nama kita lebih dari satu kata. Selanjutnya, identitas yang harus diisi adalah nomor peserta dan tanggal lahir. Hati-hati dalam pengisian, jangan sampai keluar dari garis kotak tersebut. Untuk pengisian tanggal dan bulan lahir yang berupa satuan, diberi angka 0 di depannya. Dan untuk penulisan tahun lahir, diambil 2 angka dari belakang. Setelah itu, kalian melanjutkan dengan mengisi kolom nama mata ujian, kemudian nama sekolah, tanggal ujian, dan sertakan juga tanda tangan peserta ujian. Setiap formulir LJK memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan. Anak-anak hebat, setelah kita belajar materi tentang formulir lembar jawab komputer, marilah kita lanjutkan dengan materi pelajaran formulir pengiriman barang. Formulir pengiriman barang atau uang diperlukan ketika seseorang akan mengirim barang atau uang tersebut ke suatu tujuan tertentu. Pada umumnya, formulir ini diberikan oleh jasa ekspedisi. Selain sebagai informasi seputar barang yang ada di dalam paket, formulir ini juga dapat dijadikan sebagai bukti untuk memeriksa kebenaran alamat penerima paket. Saat paket sampai di tempat tujuan, penerima bisa melihat bukti pengiriman pada formulir tersebut.
Beberapa hal atau langkah yang wajib kamu isikan dalam formulir pengiriman barang diantaranya adalah: yang pertama, data pengirim barang, mulai dari nama pengirim, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Yang kedua, data penerima barang, sama sepertinya yaitu nama penerima, alamat rumah lengkap mulai dari nama jalan, RT, RW, nomor rumah, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, dan provinsi, serta nomor telepon. Dan yang ketiga adalah informasi tentang barang, misalnya jenis barangnya apa dan berat barang tersebut berapa kilo. Kemudian yang keempat adalah tanggal pengiriman barang. Yang kelima, biaya yang dikeluarkan untuk pengiriman barang. Dan yang keenam adalah nomor resi pengiriman barang. Nomor resi tersebut sudah ditentukan dari jasa ekspedisi yang kamu gunakan. Dan yang ketujuh adalah tanda tangan pengirim dan petugas pengirim barang atau yang dikenal dengan istilah kurir. Berikutnya adalah petunjuk pengisian formulir pengiriman barang. Dalam pengisian formulir tersebut, kita harus mengisi data penerima, data pengirim, dan data lainnya. Untuk data penerima dan data pengirim, kita harus mengisi beberapa poin penting, yaitu diantaranya: 1. Isilah data penerima dengan huruf besar. Begitu juga dengan data pengirim, ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Langkah yang kedua yaitu isilah nama awal dan nama akhir baik penerima ataupun pengirim dengan jelas dan benar. Langkah yang ketiga yaitu isilah alamat lengkap baik alamat penerima ataupun alamat pengirim seperti nama jalan, nomor rumah, RT dan RW, kelurahan, kecamatan, dan kota atau kabupaten di mana penerima dan pengirim berdomisili. Langkah yang keempat yaitu isilah provinsi di mana penerima dan pengirim berdomisili. Langkah yang kelima yaitu isilah kode pos wilayah di mana penerima dan pengirim berdomisili. Dan langkah yang keenam yaitu isilah nomor telepon penerima dan nomor telepon pengirim. Untuk pengisian data lainnya yaitu tulis tempat dan tanggal pengiriman pada kolom bagian kiri bawah. 2. Tulis tanda tangan dan nama jelas pada kolom bagian kiri bawah. Dan yang terakhir yaitu kolom yang berada di bagian kanan bawah untuk tanda tangan petugas atau kurir. Terdapat 3 contoh formulir pengiriman barang melalui beberapa perusahaan ekspedisi diantaranya yaitu: 1. Contoh formulir pengiriman barang melalui perusahaan JNE. Yang kedua yaitu contoh formulir pengiriman barang melalui PT Pos Indonesia. Dan yang ketiga yaitu contoh formulir pengiriman barang melalui umum. Misalnya di sini dicontohkan melalui perusahaan Siap Cepat. Nah, itulah materi kali ini yang telah Ibu sampaikan, yaitu tentang teks formulir ujian sekolah atau LJK dan teks formulir pengiriman barang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.